Rekan-rekan, perkenalkan nama saya Hendry Prahardiono. Sehari-hari saya menjadi pengajar di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Rekan-rekan, dalam kesempatan kali ini kita akan menunjukkan satu, yaitu misteri tentang informasi. Baik, kita cari kata informasi. Informasi sudah terbentuk lama sekali. Kalau kita mau ngecek, kita akan melihat pada Google Trend. Mari kita lihat. Kita masuk ke Google Trends Google. Nah, setelah kita menemukan Google Trends, nah, kita akan menemukan, untuk di Indonesia saja, kita akan cek informasi. Baik, kita sudah temukan, ternyata informasi dalam Google Trend ini stabil. Artinya tidak ada kenaikan, juga tidak ada penurunan tentang tren pencarian di Google mengenai informasi. Artinya keilmuan informasi ini terus-menerus dicari setiap saat. Oke, kita akan cek dalam waktu 12 bulan terakhir. Oke, kalau kita mencari dalam waktu 12 bulan terakhir, kita sudah menemukan mulai Juli sampai Juni 2020. Mari kita cek dalam 1 jam terakhir. Ternyata juga masih stabil. Rekan-rekan, ternyata ilmu informasi ini dalam konteks kesehariannya juga mengalami bentuk yang standar. Mari kita lihat sekarang, karena tujuan kita adalah kita menemukan kata-kata yang khusus dalam informasi. Baik, informasi yang pertama kalau kita cek adalah apa bedanya data dengan informasi. Mari kita cek. Mudah saja rekan-rekan. Rekan-rekan bisa cek informasi adalah, oke, di keilmuan Indonesia banyak sekali informasi adalah pesan atau kumpulan. Ini rekan-rekan saya tunjukkan dalam Wikipedia secara umum. Nah, sekarang kita akan lihat format di luar negeri. Apakah informasi juga memiliki kestabilan yang sama? Kita cek di Google Trend. Kita cari sekarang, kita bandingkan plus information. Oke. Kita ambil. Nah, untuk di Indonesia, pencarian kata-kata information jauh lebih sedikit dibanding mencari kata-kata informasi. Ini adalah wujud bagaimana seseorang menampilkan sebuah informasi. Coba Anda lihat perbedaan warna biru, kemudian perbedaan dengan warna merah. Pada saat di searching dalam waktu yang sama, yaitu 1 jam terakhir ini, kata informasi hanya dihit sekitar 84 gitu. Nah, sedangkan informasi lebih dari 84 searching. Ini membuktikan bahwa untuk kondisi di Indonesia ini hampir semua menggunakan bahasa yang dimengerti oleh informasi dengan bahasa Indonesia. Nah, ini terlihat di sini paling banyak adalah Bengkulu, Kalimantan Tengah. Nah, apa yang dimaksud Bengkulu sekian, Kalimantan Tengah sekian, Kepulauan Bangka Belitung sekian, ini adalah data, belum informasi, masih berupa data. Nanti pada waktu ini disebut informasi adalah bagaimana menggabungkan data-data ini menjadi sebuah makna tertentu. Oke, kita akan melihat dari subwilayah. Ini penelusuran web untuk di Indonesia. Mari kita cek untuk penelusuran di seluruh dunia. Oke, tentunya hal ini berupa data juga. Sekarang terbalik, yang warna merah information itu jauh lebih tinggi daripada pencarian kata informasi. Informasi cuma 13 dalam 1 jam terakhir, sedangkan information 70 hingga 80. Ini membuktikan bahwa ini masih data. Nah, pencarian yang paling banyak information itu adalah Malaysia. Indonesia masih diwarnai warna biru, yaitu informasi, sedangkan information masih dikuatkan di Malaysia.
Kenapa demikian bisa terjadi? Berarti data itu tepat, bahwa penduduk Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Inilah yang disebut information dibanding Indonesia. Nah, padahal saya datanya cuman Indonesia terhit informasi 6%, 94%, sedangkan information 6%. Sedangkan di Malaysia informasi 1%, di Malaysia information 99%. Ini jadi data. Dua-duanya ini adalah data. Informasi sudah saya sampaikan tadi bahwa di Malaysia kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Ini misterinya informasi baru dalam konsep tataran informasi. Jadi data yang diolah itulah yang disebut informasi. Rekan-rekan, jika rekan-rekan ingin melakukan searching dan lain sebagainya, tiap wilayah, tiap daerah akan memiliki informasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak ada standar informasi. Standar informasi itu hanya dimiliki oleh penampil data seperti Google. Mungkin rekan-rekan akan melihat penampil data lain seperti web-web yang lain. Itu yang saya sebut misteri informasi. Pertama, rekan-rekan jangan menyatakan bahwa informasi itu benar 100%. Tinggal menunggu datanya. Data diolah dan kita baru mengatakan informasi itu benar. Jangan-jangan informasi itu banyak yang hoax. Kenapa? Kita memang tidak tahu datanya. Yang ada adalah tampilan akhir dari data-data itu. Bisa saja manipulasi. Kejadian tahun 65, kemudian diungkapkan pembantaian. Ini terjadi pembantaian mahasiswa besar-besaran. Apa yang salah? Tidak ada yang salah kan? Dari informasi itu tidak ada salah. Cuman tahunnya 65, tahun lampau. Dan kita menanggapinya secara emosional di tahun 2020. Siapa yang salah? Misteri.